Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini kita dapat kembali bertemu. Dan hari ini kita masuk ke materi ke-10 dari pemikiran politik Islam. Dan hari ini kita akan membahas tentang pemikiran politik Arkaun. Ada yang sudah tahu Arkaun? Baru pertama kali ini? Iya. Oke, jadi Arkaun ini adalah salah seorang pemikir politik berkebangsaan Aljazair, dan beliau sendiri lahir di tahun 1928 sampai 2010. Teman-teman lahir rata-rata tahun 2000? 65. 4. Sepuh sekali ya. 2007. Nah, jadi Arkaun ini meninggal wafat di tahun 2010. Berarti umurnya kurang lebih berapa tahun? 5 tahun. Oh, 80. 80 ya? 5 tahun. Sekitar 80 tahun ya? Iya, Pak. 90 ya? Iya, 90 tahun. Oh, berarti ada bonus sekitar 20 tahun. Nabi Muhammad kan 63 ya? Oh, panjang ya umurnya. Nah, kemudian ini CPL, capaian pembelajaran lulusan ya. Harapannya adalah teman-teman semua bisa menjelaskan pemikiran-pemikiran tokoh kontemporer dalam perkembangan sosial politik global, kemudian menunjukkan sikap terbuka, kritis ya, inklusi dan memahami beragam tafsir dalam Islam, pendekatan-pendekatan intelektual progresif, dan mampu melakukan analisis wacana. Nah, ini nanti relate dengan apa yang dengan ide yang disampaikan oleh Arkaun, yaitu tentang ide dasarnya ya, dekonstruksi pemikiran. Nih. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah itu juga ada 3. Ini dia. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa mampu membedakan antara syariah normatif dengan konstruksi historis. Nah, ini nanti akan saya sampaikan apa bedanya antara ideologi dengan rasionalisme ya. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan pemikiran Arkaun dalam menganalisis wacana keislaman kontemporer, kritis, dan rasional. Mahasiswa dapat mengaitkan pemikiran Arkaun dengan isu-isu seperti HAM, sekularisme, dan juga radikalisme. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama. Ini dia. Jadi teman-teman semua, Arkaun ini lahir, ini kondisi latar belakangnya ya. Jadi perlu teman-teman ingat sekali lagi, ide dasarnya adalah tentang dekonstruksi pemikiran. Artinya ada hal-hal yang melatar belakangi munculnya ide tentang dekonstruksi pemikiran. Ya, jadi bukan serta-merta Arkaun itu berpikir untuk harusnya seperti ini, tidak. Tapi ada hal-hal yang melatar belakanginya, yaitu apa? Kondisi sosial politik di saat di mana Arkaun hidup. Nah, dalam hal ini ya, Arkaun ya menyaksikan sendiri penindasan kolonial terhadap budaya dan bahasa Arab. Kemudian mendapatkan pendidikan sekuler ya Perancis dan juga diniyah ya, karena beliau dari Aljazair itu juga dapat, sehingga hal inilah yang memunculkan tentang kesadaran ganda dalam diri Arkaun, yaitu di sisi lain beliau itu memiliki pemikiran tentang Islam, tapi di sisi lain beliau juga memiliki pemikiran kritis dan rasional ala pemikiran Barat. Jadi apa yang melatar belakangi Arkaun atau menjembatani pemikiran Arkaun adalah pengalaman hidupnya, di mana dia hidup di lingkungan yang kental akan semangat Islam ya, diniyah, tapi juga mengenyam pendidikan filsafat ala Barat. Jadi kalau kita lihat dunia filsafat di Barat itu ada 2, yaitu Prancis dan satu lagi Jerman. Dan memang keduanya itu mengedepankan tentang rasionalisme. Salah satunya mungkin teman-teman pernah dengar, saya lupa. Dia berbicara tentang ini ya, kesadaran manusia. Jadi artinya sebenarnya kapan kita ini sebenarnya manusia atau bukan? Atau kapan kita ini dianggap sebagai manusia?
Atau jangan-jangan selama ini kita hidup hanya sebatas pada kesadaran. Kita tidak benar-benar hidup di dunia. Tapi kita hidup ada di alam pikiran kita, di otak kita saja. Nah, gaya-gaya pemikiran seperti itu hadir dari dua ya, Jerman dan juga Prancis. Nah, dalam hal ini kritisisme yang dibangun oleh Arkaun yaitu dilatar belakangi karena beliau mengenyam pendidikan filsafat barat. Dan juga ada ilmu sejarah dan juga tentang kritik pada teks. Makanya nanti di beberapa bagian Arkaun ini juga menekankan pentingnya hermeneutika ya. Kemudian ada apa lagi ya? Yang berbicara tentang simbol, ada yang tahu apa yang namanya? Semiotika. Nah, hermeneutika dan semiotika itu juga penting untuk memahami doktrin-doktrin atau nilai-nilai yang kita anggap nilai itu adalah bagian dari agama Islam. Itu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira ajaran Islam apa atau doktrin apa yang hadir di tengah masyarakat Islam hari ini? Penunduk kalau ada guru gitu. Oh, itu sopan santun itu. Tapi maksud saya ideologi apa gitu yang menjadi keyakinan kita? Atau bukan kita lah, kebanyakan mayoritas muslim di Indonesia lah. Enggak, keyakinan atau dogma tentang apa? Habib. Ya, bisa jadi ya. Tentang makam-makam keramat. Pentingnya apa namanya? Ziarah kubur penting, tapi ada banyak yang makam yang dia adalah makam-makam buatan. Kemudian dibuatkan dalil-dalilnya. Kemudian kalau tadi pagi itu yang saya dapatkan itu muncul di X saya nggak tahu ya, algoritmanya kayaknya berubah. Itu tentang rambut Nabi. Wah, ini apa lagi nih? Wah, ada rambut Nabi, kemudian ada terompah. Terompah itu apa? Alas kaki. Kalau air banyak. Air itu masih mudah mendapatkan, tapi kalau dari rambut, terompah, terus ada lagi pedang, zirah, ya, jubah. Itu dari mana dapatnya? Nah, tapi it's happen gitu. Tapi itu ada dan memunculkan dalil-dalil ya. Orang-orang tersebut, kelompok tersebut memunculkan dalil-dalil yang ada juga tidak sedikit dari masyarakat kita percaya kalau itu adalah peninggalan Nabi Muhammad. Nah, menurut Arkaun ya, hal-hal seperti itu ya, hal-hal yang sifatnya dogmatis ya, itu jangan ditelan mentah-mentah atau jangan kita terima mentah-mentah. Harus atau penting bagi kita untuk mengkritisinya. Mengkritisi. Apalagi kira-kira? Ada yang tahu ini? Kalau mau rezekinya lancar apa yang harus dilakukan? Sedekah. Minta doa. Iya, amalan apa lagi supaya rezekinya lancar? Al-Waqi'ah. Wah, ini saya baru tahu juga sih ini. Terus apa lagi? Tahajud, sholat duha. Apa? Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Dua tadi itu la yukallifu nafsan usaha ya. Oke, apa lagi? Doa Nabi Yusuf. Nah, ada juga keyakinan itu di masyarakat kalau anaknya mau ganteng baca surat apa? Kalau mau cantik baca surat apa? Ada ya? Ada. Nah, hal-hal seperti itu ya menurut Arkaun ya, itu penting bagi kita tidak menerima dogma itu serta-merta, tapi juga harus kita kritisi. Seperti halnya tadi soal apa namanya? Kalau ingin rezeki lancar maka lakukan sholat duha. Apakah benar sholat duha untuk memperlancar rezeki? Nggak bisa. Saya lupa ya, kitabnya saya punya itu. Alimul Muta'alim atau apa, dia mengkritisi dogma-dogma yang ada setelah Nabi. Salah satunya adalah tentang Ta'limul Muta'alim atau nanti coba deh kalau saya pulang ke Mojokerto ya, saya lihat ya. Jadi isinya itu intinya sebenarnya kalau kita sholat itu bukan berarti kita itu mengharapkan akan 1, 2, 3, enggak. Tapi sholat pada hakikatnya adalah bentuk penghambaan kita sadar kita lemah dan kita membutuhkan petunjuk atau kita membutuhkan perlindungan dari kekuatan yang lebih besar yang kita yakini adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu sebenarnya sholat. Nah, pertanyaannya kan kapan kemudian
dogma-dogma yang tadi kita sebutkan tadi itu masuk dalam masyarakat Muslim, terutama di Indonesia. Kalau mau hafalannya lancar, amalannya ini. Kalau mau apa lagi ya? Bisa mencegah hujan. Bisa mencegah hujan atau tolak bala, ini lain sebagainya. Itu. Dan itu ada ya, dan sampai sekarang masih ada. Nanti saya ceritakan di akhir ya. Tapi di pondok pesantren juga kan diajarkan seperti itu Pak, kayak mengamalkan isi-isi Al-Quran. Apakah itu termasuk bagian dari dogma? Kalau mengamalkan isi daripada Al-Quran. Oh bukan, kalau itu bukan. Kalau mengamal, kecuali mengambil sedikit, kemudian itu menjadikan amalan khusus. Nah itu baru, beda. Tapi kalau mengamalkan isi dalam Al-Quran, itulah kewajiban seharusnya seorang Muslim. Tuh. Kalau amalan yang misalnya kan ada acara nih, misalnya waktu itu kita disuruh amalan, ada kertasnya itu baca-bacanya, terus disuruh pegang apa ya itu, nasi atau beras atau jagung gitu, kayak dibagiin gitu. Nah itu nanti ditaburi, itu karena satu doktrin atau gimana? Itu masuk dogma juga ya. Tapi saya pribadi belum pernah sih menemukan. Tapi memang ada praktek-praktek yang saya lihat di sekitar kita ada yang seperti itu. Amalan-amalan seperti itu ada. Ya ada yang namanya mahabbah, kemudian apalagi sukmanguntol rogo ya. Itu yang pakai tulisan-tulisan Arab. Pak, kalau cari amalan kodam tuh Iya, nanti kita bahas nanti. Oke, kita kembali ke pemikiran Arkaun ya. Nah, kemudian terkait dengan latar belakangnya ya. Jadi beliau ini berarti melewati berapa zaman dari 1928 ya. Berarti kan dia memiliki momentum 1945, 1960-an ya. Kemudian 1991, 2001. Ini paling tidak ada 4 fase global ya. Meletusnya Perang Dunia Kedua ya. 1942 lah. Diawali sampai 1945. Kemudian Perang Dingin ya, Perang Dingin, berakhirnya Perang Dingin sampai dengan masuknya War on Terrorism tahun 2001. Nah, hal-hal itulah kemudian yang memunculkan atau melahirkan ide-ide pemikiran-pemikiran dari Arkaun. Jadi bukan serta-merta beliau bangun kemudian harus ini enggak. Tapi pengalaman empirik dari lingkungan secara sosial, politik ya, kebudayaan yang pada akhirnya membawa pemikiran Arkaun sampai dengan hari ini. Nah, contoh misalnya di sini ada rezim militer otoriter ya, bukan demokrasi. Ini juga nanti yang akan dikritik oleh Arkaun. Kemudian Islam dijadikan alat kekuasaan, bukan sumber etika pembebasan. Ini juga kritiknya nanti ya. Jadi Arkaun ini beliau melihat bahwasannya teks-teks yang ada di dalam Islam, kalau dilihat, dianalisis secara mendalam ya, menurut beliau ya, itu justru tidak membawa pada kebermanfaatan umat Islam. Justru hanya mendukung rezim tertentu atau sederhananya adalah digunakan sebagai kendaraan politik. Betul. Jadi Islam bukan bukan sebagai pedoman dalam hidup, tapi Islam hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan aja, sebagai legitimasi kekuasaan. Maraknya represi terhadap kebebasan intelektual dan akademik ya. Represi itu adalah artinya anti ya, penolakan ya, dibubarkan lain sebagainya terhadap kebebasan intelektual dan akademik, revolusi Iran sampai dengan munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita kritisi kan ini kan. Oh, ternyata coraknya hampir sama, yaitu rakyat ya atau masyarakat tidak boleh menjadi masyarakat yang intelek. Tidak boleh menjadi masyarakat yang akademik. Sehingga kekuasaan bisa menjadi langgeng. Nah itu saya rasa permasalahan kita hari ini ya. Ternyata sama seperti yang dilihat oleh Arkaun beberapa puluh tahun silam. Tuh. Kemudian ini latar belakang kehidupan ya. Jadi beliau juga merasakan gelombang fundamentalisme di Aljazair ya, tahun 90, kemudian
prihatin pada kebangkitan fundamentalisme yang menurut beliau ya, reaksinya itu adalah ideologis, bukan solusi dari intelektual. Jadi sederhananya gini, memang ada gerakan yang dia didasarkan pada ideologi. Tapi menurut Arcon ya, ideologi itu juga membutuhkan yang namanya rasionalitas. Ini. Nah, jadi menurut Arcon, ideologi penting gitu ya. Ideologi tentang Islamisme penting, tapi jauh lebih penting adalah kita menggunakan akal kita untuk bertindak. Jadi sebenarnya yang ingin ditekankan oleh Arcon ya, pada dasarnya adalah dekonstruksi pemikiran yang dia membutuhkan apa? Pemikiran kritis. Ini. Itu. Berpikir secara mendalam, berpikir secara luas ya, berpikir secara tajam, kritis. Pemikirannya menolak baik sekularisme otoriter ala negara-negara maupun Islamisme skriptualis yang anti-intelektual. Jadi memang kalau dilihat teman-teman semua, corak pemikiran Arcon itu cenderung ya memiliki kecondongan pada sekuler, negara sekuler. Jadi pemisahan antara urusan agama dengan urusan kekuasaan. Tapi kalau kita lihat lagi kenapa beliau memiliki pandangan pentingnya sekuler, ya bisa kita lihat di sini kan. Ternyata agama tidak dijadikan sebagai pedoman, tapi seperti pemerintahan-pemerintahan Islam sebelumnya pada masa dinasti-dinasti sebelumnya, Islam justru dijadikan sebagai alat politik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat teman-teman semua misalkan di nanti bisa teman-teman cari sendiri ya tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah atau sejarah Daulah Bani Umayyah. Itu banyak sekali hadis-hadis yang dibuat yang merupakan hadis palsu, yang dibuat sebatas pada kepentingan legitimasi kekuasaan. Baik itu untuk kekuasaan ataupun itu untuk kehidupan duniawi. Misalkan memiliki istri lebih dari 1, lebih dari 4 saat itu. Padahal Islam pada era Nabi sudah mengatur 1 sampai dengan 4. Tapi masa setelahnya itu memang muncul lagi hadis-hadis baru yang mendukung praktik-praktik di luar kewajaran pada masa Nabi atau di luar kewajaran daripada agama Islam. Makanya di dalam hadis itu kan ada ilmunya ya, ilmu hadis sendiri yang mencoba untuk men-tracking apakah hadis ini adalah sahih, doif atau munqati gitu. Seperti itu. Nah, ini beliau lahir ini. Nah, jadi beliau lahir ya. Bahkan saat Arcon lahir itu Aljazair itu masih berada di bawah kolonial Prancis. Jadi melewati beberapa zaman ya. Kalau 4 tahun atau 5 tahun lagi berarti beliau ini bisa hidup dari zaman Telegram memasuki zaman Instagram 2015 ya. 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, kemudian ini kritik terhadap akal Islam tradisional ya, atau reason Islamic. Ya, jadi yang pertama menyebut bahwa yang disebut Islam politik atau hukum Islam yang ada di hari ini bersandar pada akal Islam tradisional, dogma. Arcon menyebut akal sebagai reason Islamic yang menurut pada diskonstruksi oleh ulama klasik, terutama masa Abbasiyah untuk melayani otoritas politik. Tadi yang saya sampaikan, ternyata banyak sekali dogma-dogma di dalam agama yang dibuat bukan untuk kepentingan agama Islam, tapi untuk kepentingan otoritas politik. Dan celakanya adalah orang-orang hari ini gitu ya, atau pada masa Arcon itu masih berlandaskan pada akal Islam tradisional. Itu. Kemudian menurut Arcon ya, Islam bukan hanya teks-teks normatif tapi juga pengalaman sejarah yang penuh kekuasaan, konflik dan tafsir-tafsir yang dibakukan secara paksa. Jadi artinya menurut Arcon, toh kalaupun kita berbicara tentang hadis ya ataupun dogma lainnya di dalam agama, maka menurut Arcon penting bagi kita untuk melihat pada aspek lainnya, tidak hanya pada aspek agamanya ya, tapi juga aspek sosial, politik ataupun kondisi-kondisi yang melatar belakangi lahirnya dogma tersebut.
Bud? Terlalu cepat atau tidak? Pas. Pertanyaan saya sekarang gini. Misalkan tadi ya, kita sudah mendengar. Kalau mau rezeki lancar, sholat duha. Dari mana dogma itu muncul? TikTok. Betul juga sih. Gimana? Tapi tidak juga, praktik itu kan dilakukan oleh Islam juga yang mengaku modern gitu. Dari nenek dan turun-temurun gitu. Dari nenek turun-temurun bisa jadi, ataupun cerita-cerita ya, apa namanya? Apa? Testimoni. Review, testimoni mungkin. Kan orang umumnya itu bekerja itu di pagi hari, Pak. Mm-mm. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, otomatis itu akan membuat kita lebih fresh, terus ya komunikasinya makin lebih lancar begitu, Pak. Mungkin ketika kita beribadah di pagi hari tersebut, sehingga disitulah muncul dogma bahwasanya ketika kita melakukan ibadah di pagi hari itu otomatis akan memperlancar rezeki kita, dibuka lagi jalan sama Allah, karena ketika kita selesai sholat pun itu kan masih dalam keadaan suci kan. Nah, itulah yang membuat kenapa sih bisa dogma itu muncul. Mungkin ya. Bisa jadi, atau dari keputusasaan juga bisa. Udah kerja ini, atau pernah dengar nggak sih doktrin yang gini, nggak apa-apa miskin di dunia, karena nanti kalau orang kaya itu masuk surga hisapnya banyak. Kalau orang miskin nggak dihisap. Pernah dengar itu? Nah, itu kan sebenarnya juga melenceng dari apa namanya, dari agama, dari apa ya, ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya supaya kaya, supaya bisa sedekah, supaya bisa bayar zakat. Bahkan nabi-nabi pun kan semuanya kaya raya. Nah, tapi ada doktrin seperti itu kan. Akhirnya Muslim yang tidak berpikir kritis tadi ternina bobokkan dengan doktrin-doktrin seperti itu. Nah, itu masalah kita hari ini sebenarnya. Makanya di sini Arkon menegaskan pentingnya untuk berpikir itu. Karena kalau ya mudah saja, atau misalkan praktik haji, tahu haji badal. Haji badal atau haji apa itu yang dia bayar sekitar 7 juta atau 14 juta, tapi digantikan terus nanti difotokan. Itu kan praktik-praktik itu tidak pernah ada pada masa Nabi gitu. Toh kalaupun memang badal itu ada syarat-syarat tertentu di dalam Islam. Ada wasiat, kemudian lain sebagainya. Ada syaratnya sendiri. Sehingga sebenarnya kita secara tidak langsung, spiritualitas kita itu terkonversi menjadi ide-ide materialistik kan. Saat kita bilang kata rezeki, yang terlintas apa? Materi kan? Uang. Ini. Padahal betul, kesehatan, teman yang baik, lingkungan yang sehat, keluarga yang sehat, ya, yang rukun, itu adalah bagian dari rezeki. Tapi selalu saja kita hari ini mengidentifikasi rezeki itu dengan bentuk material. Nah, hal-hal seperti itu ya yang penting kembali untuk kita pikirkan ulang seperti itu. Selanjutnya, dekonstruksi terhadap syariah sebagai sistem politik absolut ya. Jadi Arkon menolak ide bahwa syariah harus menjadi dasar tunggal negara. Ya. Syariah klasik adalah hasil konstruksi manusia. Nggak ada. Perang, betul. Nah, itu yang pentingnya kita memahami di sini ya. Kalau kita bilang, benar nggak sih itu adalah masa kejayaan Islam lain sebagainya, atau jangan-jangan itu adalah masa kejayaan bangsa tertentu di saat itu yang kemudian kita klaim hari ini sebagai kejayaan Islam. Nah, itu kelemahan kita hari ini ya. Jadi kadang kita kurang kritis untuk melihat fenomena-fenomena itu dan terbuaikan dengan romantisme sejarah, romantisme masa lalu ya. Nah, kemudian bagi Arkon, ya, Islam tidak perlu diterjemahkan secara literal ke dalam bentuk negara, tapi harus dihayati secara etis dan spiritual, serta ditafsirkan ulang dalam konteks hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi. Jadi, menurut Arkon, Islam itu nggak penting wujud ininya, tapi yang penting adalah amalan-amalannya. Jadi nggak perlu kita mengaku I as Muslim gitu ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai sebagai Muslim. Sama tadi di kelas pagi saya kasih contoh adalah Al-Quran. Al-Quran itu yang mana? Apa yang kita pegang, kita bawa ke masjid dan kita baca, apakah itu Al-Quran? Isinya. Nah,
mushafnya adalah Al-Quran yang kita bawa, kita baca, kita pegang, itu adalah mushaf, wujud materialnya. Tapi Al-Quran yang sesungguhnya adalah apa? Nilai-nilai yang ada di dalam mushaf tersebut. Nah, seperti itu. Ya meskipun kalau gitu diinjek nggak apa-apa dong, atau dimakan nggak apa-apa, ya jangan. Secara etis kan nggak layak ya, nggak bagus gitu. Tapi perlu kita ketahui dan kita pahami apa yang kita bawa dalam bentuk materi itu adalah mushaf, dan Al-Quran adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam mushaf tersebut. Makanya Allah menjamin Al-Quran tidak akan pernah hilang sampai dengan hari kiamat. Nah, jadi itu adalah pentingnya antara dua bentuk ini. Jadi bentuk material ya, atau bentuk immaterial. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini dia yang menarik nih. Konsep pikiran yang terlarang. Jadi dilarang sejak dalam pikiran. Salah satunya kalau yang disensor, ditekan, dilupakan, itu adalah pemikiran tentang Mu'tazilah. Ya. Ada yang pernah dengar? Pernah. Apa itu Mu'tazilah? Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu juga sebagai bentuk makhluk. Betul. Jadi Mu'tazilah ini bisa dikatakan sebagai kelompok atau golongan rasional. Hasan Al-Basri masuk. Muridnya guru Mu'tazilah kalau nggak salah, Hasan Al-Basri. Saya nggak tahu runtutannya ya. Tapi ide dasarnya dari Mu'tazilah itu adalah tentang rasionalitas. Itu hampir mirip seperti masa Renaissance. Abadnya Jadi- Abbasiyah nggak sih Pak? Iya, ini pada masa Abbasiyah, dan dia kan dilarang menjadi organisasi terlarang karena nggak boleh dipikirkan dengan akal. Kalau ini ya harus diyakini saja. Tapi kalau kalian sendiri gimana sebagai umat muslim, teman-teman di sini? Maksudnya Pak? Maksudnya jika ada sesuatu misalkan, apakah cukup diimani, dipercayai saja atau perlu dipikirkan kembali? Dipikirkan kembali. Dipikir kembali untuk meyakini diri sendiri gitu. Ya sebenarnya ada dua ya sebenarnya. Ada sesuatu yang memang perlu kita yakini tanpa harus dipikirkan, tapi ada sesuatu juga yang ada kalanya perlu kita pikirkan. Seperti keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bagi sebagian orang ada cukup diyakini, tapi sebagian orang pasti ada yang berpikir rasional. Iya. Siapa yang berpikir rasional? Contohnya itu orang-orang yang menjadi kalau masuk dalam Islam mu'alaf. Ya. Banyak daripada mu'alaf kan menggunakan rasionalitasnya untuk berpikir Islam itu apa, kemudian Allah ya, Tuhan Allah itu zat yang seperti apa, bagaimana muslim seharusnya. Justru yang berpikir yang menggunakannya adalah orang-orang di luar Islam untuk menemukan Islam. Nah, Mu'tazilah itu yang saya tahu tuh tidak hanya Mu'tazilah, ada juga seperti Jabariyah. Jabariyah, tapi tokohnya itu ada yang besar itu Ibnu Rushd, kemudian Al-Farabi. Yang saya juga baru tahu, ternyata salah satu ide pemikiran Ibnu Rushd dan Al-Farabi itu tentang alam semesta. Jadi mereka berpendapat ya bahwasanya alam semesta itu bentuknya adalah Qadim itu abadi. Jadi tanpa ada penciptaan dan tidak ada akhir. Seperti itu. Azal bukan Qadim. Apa? Azal. Ya? Kalau Qadim itu lama. Iya. Qadim itu terdahulu. Yang Azal. Istilahnya dipakainya Qadim. Oh. Qadimun. Mungkin lebih dahulu ada mungkin daripada yang Ya, Kalau Qadim itu Azal. Ya ini memang harus kita konsultasikan memang ke bahasa Arab ya, karena ada ini. Ya, Qadimun. Kudama. Judud. Nah itu ada seperti itu. Jadi ide-ide pemikiran-pemikiran yang sebenarnya bisa kita diskusikan, tapi ada pada era tertentu itu justru dia ditutup, tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang bersifat sensitif. Terutama siapa? Yaitu institusi dari ulama ortodoks. Karena emang agak mengganggu ya. Kalau kita kritis itu biasanya kekuasaan yang agak terganggu ya, masa. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya teman-teman ya, corak daripada pemikiran politik era kontemporer
adalah coraknya adalah bagaimana memunculkan kebaharuan, dinamisme di dalam Islam. Karena kalau kita lihat secara general, secara